anak-anak, di video kali ini kita akan belajar mengenal ragam hias. Nah, ini adalah pelajaran seni rupa kelas 6 bab 9. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian perlu tahu bahwa di Indonesia itu memiliki begitu banyak ragam hias. Nah, dari segi motif ataupun jenis polanya, ragam hias di Indonesia itu ada banyak macamnya. Nah, itu juga dijadikan sebagai aktivitas budaya, adat istiadat, dan keyakinan tertentu sejak berabad-abad. Anak-anak, ragam hias adalah seni dekorasi atau ornamen yang digunakan untuk menghias sebuah benda atau tempat. Nah, ragam hias ini bisa ditentukan atau ditemukan dalam berbagai bentuk seperti pola geometris, motif flora, fauna, dan juga figur manusia. Nah, biasanya ragam hias dapat kalian temukan di berbagai benda seperti pakaian, perabotan rumah tangga, hiasan dinding, dan benda kerajinan lainnya. Anak-anak, ragam hias itu ada beragam macam jenis. Yang pertama, flora, fauna, geometris, dan juga figuratif. Seperti apa itu? Yuk kita pelajari. Yang pertama ada ragam hias flora. Nah, motif flora ini adalah motif yang menampilkan ornamen-ornamen yang menyerupai tumbuh-tumbuhan seperti dedaunan, rerumputan, dan bunga. Nah, anak-anak biasanya dapat ditemukan pada barang-barang seni seperti kain batik, kain sulam, furnitur, dan masih banyak lagi. Ini ada contohnya. Di bawah ini kalian bisa lihat gambar ragam hias flora. Selanjutnya ada ragam hias fauna. Dari namanya saja sudah fauna, tentu saja tentang binatang. Jadi motif fauna ini adalah gambar hias diistilasikan dari berbagai hewan seperti cicak, ikan, ayam, harimau, gajah, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, pada motif tradisional Nusantara, motif ragam hias fauna ini dipadukan dengan motif flora dan juga bentuk geometris. Biasanya memiliki khas lokal daerah tertentu di Indonesia, misalnya burung cendrawasih di Pulau Papua, komodo di Nusa Tenggara, dan masih banyak lagi. Nah, contoh ragam hias fauna bisa kalian lihat ya di gambar berikut ini. Selanjutnya ada ragam hias geometris. Nah, pada ragam hias geometris ini, gambar hiasnya ini dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti garis, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Nah, biasanya motif ini sering dijumpai di Pulau Jawa dan Sumatera. Biasanya ragam hias geometris ini memerlukan alat khusus seperti penggaris untuk menggambarnya. Nah, selanjutnya adalah ragam hias figuratif. Anak-anak, motif figuratif ini adalah hiasan yang dibuat menyerupai sosok manusia dengan penggayaan tertentu, seperti disederhanakan atau sedikit diabstrakkan. Nah, biasanya ragam hias ini banyak ditemukan pada motif batik dan ukiran kayu. Anak-anak bisa lihat contohnya. Nah, di gambar di bawah ini adalah contoh ragam hias figuratif. Nah, setelah kita tahu motif hias figuratif, sekarang kita akan mengenal pola ragam hias. Nah, pola ragam hias ini merupakan susunan motif hias dalam bentuk dan komposisi tertentu anak-anak. Nih, kalian bisa lihat ada pola hias tepi, pola hias gabungan, pola hias beraturan, dan pola hias menyudut membentuk segitiga dan menyudut. Anak-anak, ada beberapa teknik menggambar ragam hias. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada teknik mistar dan juga teknik manual. Nah, pada teknik mistar itu adalah menggunakan penggaris dan jangka, sedangkan pada teknik manual itu ada teknik linier, teknik arsir, teknik dusel, teknik plakat, teknik akuarel, dan juga teknik pointillis. Nah, di sini anak-anak bisa lihat perbedaan teknik-teknik tersebut. Ada teknik linier, itu hanya menggunakan pensil atau pena. Nah, dengan garis sejajar menyilang atau pertemuan beberapa garis. Nih contohnya ada di sini ya anak-anak. Kemudian ada juga teknik arsir nih dengan cara mengaksir menggunakan pensil atau bolpen.
Ada teknik dusel. Teknik dusel ini menggambar menggunakan pensil dengan posisi rebah atau miring sehingga menghasilkan garis yang tebal. Ada juga teknik plakat, itu menyapukan pewarna dengan menghasilkan sapuan warna menutup atau tebal. Ada juga teknik akuarel, itu menyapukan pewarna dengan warna yang transparan. Ada teknik pointillis, itu menggunakan titik-titik. Jadi kalian menggunakan pensilnya di titik-titik. Nah, kalian lebih suka pakai teknik yang mana nih? Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap belajar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.